Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Lestari. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 1 yang berjudul Penghargaan untuk Pegawai. Mengenal penghargaan pegawai. Penghargaan dalam dunia pekerjaan dapat berupa macam-macam hal. Penghargaan tersebut dapat berupa seperti surat pujian, penghargaan yang berupa material, tanpa jasa, kenaikan pangkat istimewa, dan sebagainya. Konsep dasar penghargaan. 1. Pengertian penghargaan. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh dari perorangan maupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam suatu bentuk material atau ucapan. 2. Jenis-jenis penghargaan secara umum. A. Menurut Kreiner dan Kinnicky, keduanya membagi jenis. 1. Penghargaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik merupakan penghargaan yang hanya dirasakan oleh individu pegawai secara pribadi. Penghargaan intrinsik, penghargaan yang menjadi penghargaan yang didistribusikan secara langsung oleh perusahaan kepada pegawai, dan penghargaan ini berwujud. B. Mahsum. Mahsum mengutarakan bahwa pada dasarnya terdapat dua tipe penghargaan, yaitu penghargaan sosial. Penghargaan sosial yaitu berupa pujian dan pengakuan diri dalam dan luar organisasi, yang merupakan faktor penghargaan intrinsik yang diperoleh dari lingkungan seperti materi, finansial, dan piagam penghargaan. Penghargaan psikis yaitu berupa kepuasan diri, harga diri, dan kebanggaan atas hasil yang dicapai. 3. Tujuan penghargaan. 1. Ikatan kerjasama, yaitu kerjasama yang terjalin secara formal antara perusahaan dan karyawan dapat terjadi dengan baik karena adanya penghargaan. 2. Kepuasan kerja, yaitu pemberian penghargaan kepada pegawai akan membuat karyawan terpenuhi kebutuhannya baik segi fisik maupun status sosial. 3. Pengadaan efektif, yaitu berkaitan dengan pengadaan karyawan yang akan lebih cepat ada ketika program penghargaan yang ditawarkan cukup besar. 4. Motivasi, yaitu penghargaan yang diberikan cukup besar akan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih maksimal. 5. Stabilitas karyawan, yaitu program penghargaan kepada pegawai yang adil dan eksternal. 6. Disiplin, yaitu pemberian penghargaan kepada pegawai yang cukup besar diharapkan meningkatkan disiplin karyawan. 7. Pengaruh serikat buruh, yaitu pengaruh serikat buruh dapat dihindari dengan pemberian penghargaan yang layak kepada karyawan. 8. Pengaruh perintah, yaitu penghargaan yang sesuai undang-undang yang berlaku akan menghindarkan perusahaan dari intervensi perintah. 4. Kriteria pegawai. Yang pertama, penghargaan harus diberikan pada waktu yang tepat. Yang kedua, penghargaan harus dapat diubah. Yang ketiga, banyak penghargaan harus dapat dirasakan dalam jangka panjang. Yang keempat, penghargaan harus dihargai oleh penerima. 5. Faktor yang memenuhi penghargaan. Yang ke-1, konsistensi internal, eksternal, kontribusi karyawan, dan administrasi. Dimensi-dimensi penghargaan. Isi pekerjaan, pembayaran, promosi, pengakuan, kondisi kerja, keuangan, personal, pemimpin, atau supervisor. Relevansi dimensi dalam penghargaan. Relevansi pengakuan pemimpin, dimensi isi pekerja, pembayaran, promosi, kepuasan kerja, kondisi kerja, keuangan, personal. B. Hal-hal terkait pemberian penghargaan pegawai. Yang ke-1, faktor yang mengaruhi penghargaan.
kesulitan dalam menilai kinerja, potensi menurunkan dorongan intrinsik, ketidakpuasan pekerjaan dan stres, perilaku yang tidak etis, efek negatif dari semangat belajar. Yang kedua, penanganan penyalahgunaan penghargaan. Berikut cara mengurangi tingkat kesalahan pegawai yang dapat dilakukan oleh pimpinan. Pimpinan perusahaan memberikan peringatan lisan kepada pegawainya yang melakukan kesalahan. Teguran keras diberikan jika pegawainya tetap melakukan kesalahan yang sama. Memberikan peringatan tertulis, dan lain-lain. Pemberian penghargaan berupa alternatif norma. Terdapat 4 alternatif norma: kesesuaian tujuan, keadilan, kesamarataan, kebutuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.